Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu amma ba'du. Saya akan membacakan kitab Hidayatul Mustafid, yaitu Fi Ahkami Tajwid, menerangkan tentang hukum-hukum tajwid, karya Syekh Muhammad Al-Mahmud Al-Masyhur, yang masyhur dijuluki dengan Bi Abi Raimah atau Bi Abi Rimah ya. Kitab ini bisa kalian akses download di PDF, atau yang punya kitabnya silakan disimak. Kita langsung ke Muqaddimah halaman 5. Kitab Hidayatul Mustafid ini membahas tentang ilmu tajwid dan sudah familiar sekali di kalangan para santri ya, atau mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pembukaan. Ma hakikatu tajwid lugatan wastilahan. Apa sih definisi tajwid menurut bahasa dan istilah? Isinya kalau misalnya sin itu soal, kalau jim jawab at-tajwidu lugatan al-ityanu bil jayyid. Tajwid menurut bahasa adalah al-ityan, mendatangi bil jayyid, dengan baru, dengan yang baru, atau dengan kebaikan, dengan yang baru ya, yang enak. Al-ityan bil jayyid, mendatangkan sesuatu dengan yang baru, namanya tajwid. Itu menurut bahasa. Wastilahan ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mudud wa ghairi dzalika katarkik wa tafkhim wa nahwihima. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ilmu yang diketahui setiap hurufnya, haknya huruf, yang dihakinya huruf, dari sifat-sifatnya, sifat-sifat huruf, lalu kemudian wal mudud, dan panjang pendeknya, madnya, wa ghairi dzalika, dan selain itu, katarkik, seperti tarkik, wa tafkhim, dan tafkhim. Tarkik itu tipis, wa tafkhim, dan tebal, wa nahwihima, dan seumpamanya. Jadi ketika sudah masuk kata istilah, misalnya ini tarkik, ini tafkhim, nah itu sudah masuk kategori istilah. Atau ini mad wajib mutasil, atau ini mad iwad, nah itu sudah masuk tajwid dalam ranah istilah. Sin soal. Mau goyatu ilmi tajwid. Apa sih tujuan ilmu tajwid? Goyatuhu bulugun nihaya fi itqanil lafdil Qur'an ala matulukiya minal hadrati an-nabawiyati al-absahiyati. Tujuan ilmu tajwid sampainya puncak ya, di dalam memahami lafadz Al-Qur'an ala matulukiya minal hadrati an-nabawiyah al-absahiyah, yang telah ditalakikan, diajarkan dari bangsa kenabian yang sahih. Jadi ketika Nabi membaca seperti ini, maka kita harus mengikuti seperti itu. Nabi membaca idhar, maka kita harus mengikuti idhar. Emang ilmu ini belum ditemukan di zaman Nabi, karena di zaman Nabi tidak ada. Makanya termasuk al-ityanu bil jayyid, yang mendatangkan sesuatu yang baru, tadi definisi menurut bahasa. Makanya ilmu ini ilmu baru yang tidak di zaman Nabi, tidak ada penamaannya, hanya di zaman sahabat lalu tabi'in dan sehingga sekarang. Tapi pembacaan Nabi sesuai dengan tajwid, tapi ilmu tajwidnya itu belum diadakan, atau tidak ada penamaannya itu tersendiri. Wakilalan dikatakan goyatuhu saunul lisan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya tajwid itu menjaga lisan anil khata, dari kesalahan, fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Ta'ala. Nah itu mengenai tujuan tajwid. Mahukmu syari fi ilmi tajwid. Sin soal mahukmu syari, hukum agama syariat di dalam ilmu tajwid itu apa hukumnya? Hukum belajar ilmu tajwid. Jawab, jim jawab, at-tajwidu la khilafa fi annahu, tajwid tidak ada perbedaan. Fi annahu, di dalamnya, fardu kifayatin, belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin, dan mengamalkannya itu hukumnya fardu ain terhadap setiap muslim, baik laki-laki dan maupun perempuan. Jadi fardu kifayah ini seperti salat mayit. Jika sebuah kampung atau suatu negeri tidak ada yang belajar tajwid, maka seluruhnya pada dosa, karena fardu kifayah tuntunannya. Jadi kalau misalnya ada satu orang atau dua orang maka gugur. Jadi kalau misalnya nggak ada sama sekali maka dosa. Dan mengamalkannya, wal amalu bihi fardu ain, dan mengamalkannya ketika membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki maupun perempuan.
Faslun fi ahkamil isti'adati wal basmalati. Fasal menerangkan tentang hukum membaca isti'adah dan basmalah. Jadi membaca a'udzu dan bismillah. Sin soal. Idza ata al-qari'u bil isti'adati wal basmalati was surah fakam wajhan fiha. Apabila seorang membaca Quran, membaca isti'adah dan basmalah dan surat. Jadi 3, isti'adah, basmalah, surat, fakam wajhan fiha. Berapa hukum cara bacanya? Jim jawab fiha arba'atu aujuhin. Ada 4 bacaan. Yang pertama qat'ul jam'i, memutuskan semuanya. Jadi dari isti'adah, basmalah dan surat itu qat'ul jam'i, diputuskan semuanya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Contoh doang. Amin. Putus. Bismillah. Nah, itu namanya qat'ul jami'. Yang kedua wawaslul basmalah bisurah, yaitu menyambung bismillah dan surat. Jadi bismillah disambung dengan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu wawaslul basmalah bisurah. Dan yang selanjutnya wawaslul isti'adah bil basmalah, yaitu menyambung a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah dengan basmalah faqat. Nah, yang selanjutnya wawaslul jami, menyambung seluruhnya. Seperti itu. Jadi a'udzu, bismillah dan surat disambung. Sin soal. Idza ata al-qari'u bil basmalati baina surataini fakam wajhan fiha arba'atu aujuhin, salah satu aujuhin jaizatun wa wahidun ghairu jaizin. Bila ada seorang qari membaca Al-Quran, membaca bismillah di antara 2 surat, berapa hukum wajahnya? Jadi baca bismillah di antara dua surat. Ada 4 wajah. Salah satu aujuhin jaizatun, 3 wajah yang diperbolehkan, wa wahidu ghairu jaizin, dan 1 yang tidak diperbolehkan. Amma salah satu jaizatu fal awalu min haqqat ukulli wa tsanni wa waslu basmalah fi awali surah wa salisu waslu kulli. Jadi ada 4 wajah, adapun 3 yang diperbolehkan, maka yang pertama qat ukuli, yaitu memutuskan semuanya. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Nah, itu namanya qat'ul kulli, memutuskan semuanya. Yang kedua wasani waslul basmalah fi awali surah, yaitu yang kedua menyambung basmalah di awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu waslul basmalah fi awali surah. Wasalisu waslul kulli. Nanti disambung lagi bisa fi awali surah, ya, di awal surat. Atau nanti bismillah setelah qul Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal surat, pokoknya di awal surat. Yang selanjutnya wasalisu waslu kulli, dan selanjutnya mewasolkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam kullahu kufuwan ahad. Bismillah. Selanjutnya wa amma ghairul jaid, adapun yang tidak diperbolehkan adalah ma idza wusila akhirus surah bil basmalah, yaitu mewasal akhir surat dengan bismillah wa wuqifa wabtudi'a bima ba'daha wa waju adami jawaiji annahu yuhimu anal basmalah min akhir surah. Lalu kemudian diwakafkan dan dimulai dengan sesuatu yang setelahnya. Dan wajah ini yang tidak diperbolehkan, bahwasanya nanti disangka basmalah itu akhir surat. Jadi bacanya yang tidak diperbolehkan tuh diwasol akhir surat dengan basmalah. Jadi akhir surat diwasol disambung dengan basmalah. Wawukifa, dan dihentikan, diwakafkan. Akhir surat misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dimulai lagi waktu di abi mabadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham atau kulhu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya faslun fi ahkami nuni as-sakinah wa tanwin. Hukum nun mati dan tanwin.
Sin soal anu nusakinatu wa tanwin kam halatan lahuma. Ada pertanyaan hukum nun mati dan tanwin berapa tingkah keadaan. Jim jawab lahuma arba'atu halatin. Semuanya ada 4 tingkah. Jadi nun mati dan tanwin itu ada 4. Yang pertama al-izhar, kedua idgham, ketiga iklab, keempat ikhfa. Sin soal mahadul idhari lugatan wastilahan. Apa sih definisi idhar menurut bahasa dan istilah? Jim jawab amma lugatan fahuwa al-bayan. Jadi menurut bahasa idhar itu adalah al-bayan, yaitu jelas. Nah ini nggak bisa diambil jadikan dalil kalau menurut bahasa. Nah sedangkan wa amma istilahan, idhar menurut istilah adalah fahuwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa adanya gunnah. Nah itu definisi idhar. Perlu diingat. Saya ulang lagi, hukum nun mati itu ada 4, idhar, idgham, iklab, ikhfa. Yang pertama kita membahas tentang idhar. Idhar itu menurut bahasa adalah jelas, sedangkan menurut istilah idhar itu mengeluarkan setiap huruf dari tempat makhrajnya min ghairi gunnah tanpa adanya gunnah. Jadi dibacanya tanpa ada gunnah. Jadi kalau misalnya dipakai ada gunnah berarti dia bukan idhar. Idhar itu pantangannya tanpa adanya gunnah. Sin soal kam huruful idhar, berapa sih huruf idhar? Nah berapa sih huruf idhar wa mahia? Jim jawab hurufuhu sittatun. Jadi huruf idhar itu ada 6. Wahia alhamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u wa jama'aha ba'duhum fi awali kalimatin nisfi baitin faqala akhiha ka ilman hazahu ghairu khasirin. Nah jadi huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ogin, kha. Wa jama'aha ba'duhum, dan telah mengumpulkan para ulama, sebagian para ulama di awal kalimat nisfi baitin, setengah bait. Faqala akhi, man akhi, hamzahnya, ha, ka, haknya, ilman, ainnya, hazahu, haknya, goiru, goinnya, kho, sirinnya. Sin soal ma amsilatu dalika ala tertib. Apa sih contohnya menurut kesistematisan yang awal kalimat tadi di atas? Jim jawab misal nunu ing dalam hamzah. Contoh seumpamanya nun ketemu dengan hamzah, jadi nun mati bertemu dengan hamzah. Contohnya man amana, nggak boleh dibaca mang, kan tadi definisinya menurut istilah adalah min ghairi gunnah. Jadi man amana, nah nun mati bertemu dengan hamzah namanya idhar. Wa misalu tanwin, dan seumpamanya tanwin ingdaha, contohnya tanwin yaitu hamzah rasulun amin. Rasulun tanwin bertemu amin hamzah, jadi dibacanya tanpa gunnah. Wa hadza misalu ma idza kana harful idhar wa nunu wa tanwin min kalimataini wa misalu min kalimatin. Dan ini contoh dari idhar apabila huruf idhar dan huruf idharnya itu nun dan tanwin dari 2 kalimat. Jadi rasulun amin, rasulun 1, amin 2, man 1, amana 2. Jadi 2 kalimat. Itu contoh 2 kalimat. Lalu contohnya 1 kalimat seperti apa? Wa misaluhu min kalimatin. Dan seumpama contoh dari 1 kalimat ialah lafaz yan auna. Tuh, yan auna, nun mati bertemu dengan hamzah. Nggak boleh dibaca yang auna, nggak boleh, tapi dibacanya yan auna. Wa misalu nun ingdal ha, dan contoh nun bertemu ketika bertemu dengan ha. In huwa, ini contoh dari 2 kalimat. In huwa, nggak boleh ing huwa, nggak boleh dibacanya in huwa. Wa tanwin ingdaha, dan contoh tanwin adalah jurufin har, nggak boleh jurufin har, nggak boleh, tapi jurufin har. Wa hadza min kalimataini, dan ini contoh dari 2 kalimat. Yang mana? In huwa dan jurufin harin. Wa misaluhu fi kalimatin, dan contoh dari 1 kalimatnya nun mati bertemu dengan ha. Yan hauna, inna sholata tanha, bukan yan hauna, itu syarat apa ini ya? Yan hauna, nggak boleh yang, nggak boleh, tapi yan hauna. Wa misalu nun ingdal ain, dan seumpama nun ketika bertemu dengan ain. Min ilmin, nggak boleh min ilmin, nggak boleh. Nun mati bertemu dengan ain, min ilmin. Wa tanwin ingdaha, dan tanwin contohnya sami'un alim, nggak boleh sami'un alim, karena tanwin bertemu dengan huruf ain.
Wa hadza min kalimata ini, dan ini adalah contoh dari dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, dan contoh dari dua kalimat nun mati bertemu dengan tanwin adalah yanaiku. Yanaiku, nun mati bertemu dengan ain. Yaniku wa misalu nun ingdal ha, dan seumpamanya nun bertemu dengan ha. Min hasanatin, min hasanatin, nggak boleh min hasanatin tapi min hasanatin. Wa tanwin ingdaha, dan tanwin contohnya alimun hakim. Alimun hakim, tanwin bertemu dengan ha. Wa hadza min kalimata ini, dan ini contoh dari dua kalimat. Misalu fi kalimatin, dan contoh dari satu kalimat adalah yanhitun. Nggak boleh yang hitun, nggak boleh, tapi yanhitun. Wa misalu nun indal goin, dan seumpamanya nun ketika bertemu dengan ogin. Contoh nun mati bertemu dengan ogin. Min gilin, nggak boleh minggilin, tapi bolehnya min gilin. Wa tanwini ingdaha, dan tanwin bertemu dengan ogin. Azizun gofur, azizun gofur. Wa hadza min kalimatin, dan ini contoh dari dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, dan contoh dari satu kalimat adalah fasayun gidun, fasayun gidun. Nah, itu contohnya fasayun gidun. Wa misalu ingdal kha, dan contoh seumpama nun bertemu dengan ha. Min khairin, min khair, min khair, nggak boleh min khair, nggak boleh. Wa tanwin ingdaha, dan tanwin contohnya tanwin bertemu dengan kha. Kaumun khasimun, kaumun khasimun, nggak boleh kaumun khasimun. Wa hadza fi kalimataini, dan ini contoh dari dua kalimat. Wa misaluhu, dan contoh fi kalimatin dalam satu kalimat wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, nggak boleh wal munkhaniqah, nggak boleh, tapi bacanya wal munkhaniqah. Wakis lan kiaskan olehmu ala dalika terhadap contoh-contoh yang telah disebut. Oke, itu saja mungkin sampai idhar. Nanti dilanjutkan hukum yang lainnya ya, yaitu idgham belum ya, nun mati dan tanwin. Jadi kesimpulannya hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Idhar udah dibahas, definisinya juga udah, contohnya juga udah. Nanti memasuki idgham, iqlab, dan ikhfa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.